Ketemu lagi di channel YouTube Marganda Sialaga yang pasang Forest Message hari ini. Allah akan membangun tempat kediaman yang Dia inginkan. Saya akan memaparkan di sini ada 5 gambaran tempat kediaman Allah yang dibangun. Yang pertama yaitu tabernakel Musa. Di zaman Musa Allah menyuruh untuk membangun tempat kediaman Allah, yaitu kita kenal dengan nama tabernakel. Tabernakel ini bentuknya terbuat dari tenda. Tenda-tenda ini bukan sembarang tenda, tapi ada kulit-kulit, ada kulit lumba-lumba, ada kulit kambing, ada kulit-kulit domba. Nah, kulit-kulit ini akan menudunginya. Nah, kulit-kulit yang melingkupi, yang menudungin supaya tempat kediaman Allah ini safety, tidak sembarang orang bisa masuk. Dan tempat kediaman Allah ini yang disebut dengan tabernakel terbagi atas 3. Yang pertama disebut dengan tempat halaman, yang kedua ruang kudus, dan yang ketiga ruang maha kudus. Kalau halaman di sini disediakan, di situ ada kolam baptisan, di situ ada mesbah bakaran. Ya, orang bisa menggambarkan kolam baptisan itu pesan dengan baptisan. Lalu ada mesbah korban bakaran, kita membawa korban bakaran kepada Tuhan. Di sini di dalam tahap ruang halaman ini semua orang bisa masuk menghampiri Tuhan. Semua orang bisa merasakan bagaimana indahnya, bagaimana situasi keadaan daripada ruang halaman di tabernakel Musa. Masuk ke ruang yang kedua yaitu ruang kudus. Ini hanya bisa dimasuki oleh para imam-imam. Apa yang ada di ruang kudus ini yaitu mesbah roti, kaki dian, dan mesbah dupa. Ada 3 di dalamnya. Ada lagi mesbah roti, kaki dian, mesbah dupa. Nah, 3 ini akan dari dalamnya. Ini orang sering gambarkan dengan mesbah roti adalah firman Allah, ada orang menggambarkan kaki gambaran roh Allah, ada orang menggambarkan mesbah dupa tentang doa, itu gambar-gambaran orang ya. Nah, ini imam-imam boleh masuk, tetapi dalam ruang yang terakhir yaitu adalah ruang maha kudus, hanya 1 orang boleh masuk, itu 1 orang imam yang datang mengambil Tuhan. Bisa saudara bayangkan, dalam ruang halaman semua orang bisa bebas masuk, boleh masuk ke dalamnya, tapi ke ruang kudus semua orang disaring, yaitu hanya imam saja. Dan masuk ke ruang maha kudus hanya 1 orang imam yang menyelenggarakan di sana. Untuk masuk ke ruang maha kudus itu tidak boleh sembarangan, yaitu mereka akan bertemu dengan Tuhan di sana, karena dalam ruang maha kudus itu hanya ada 1 tabut perjanjian, tabut Allah. Kemudian Allah dinyatakan di sana. Nah, untuk bertemu Tuhan, bayangkan hanya 1 orang yang bisa ketemu dengan Tuhan. Bisa saudara bayangkan, untuk ketemu dengan orang tua yang anaknya ada 5, diizinkan pemerintah. Anak pertama masuk, tunggu minggu depan masuk anak kedua, minggu berikutnya anak ketiga, minggu berikutnya anak keempat, minggu berikutnya anak kelima. Tunggu 1 bulan, 1 minggu lagi baru ketemu anak pertama. Bayangkan orang itu rindunya lama bisa ketemu dengan anaknya. Pasti dia merasa gimana ya, peraturan apa ini, kenapa aku dibatas ketemu dengan anak. Tapi kerinduan yang sama juga dirasakan oleh Tuhan. Allah juga pengennya untuk semua orang bisa bebas datang dengan dia. Tapi oleh karena aturan itu, dia mengizinkan hanya 1 orang yang bisa mengampuni dia. Tapi kalau dia kudus, kalau dia kedapatan tidak kudus, maka dia bisa mati di ruang maha kudus itu. Jadi orang yang masuk ke sana akan dikenakan di kakinya itu merincing. Kalau ditarik dia masih hidup, kedengaran. Tapi kalau tidak kedengaran lagi aktivitasnya, maka ditarik dia sudah mati. Jadi biasanya imam yang seperti dia harus menyampaikan kepada keluarganya pesan-pesan terakhir. Jika aku mati, di mana dengan harta warisan ini? Tanah sebelah kiri rumah itu sama si A, sebelah kanan itu sama si B, yang di belakang itu sama si C, yang di depan itu jangan diganggu. Anak berpikir, kenapa? Ya, kiri sudah dapat,
karena sudah dapat yang belakang, ini sudah dapat yang depan tuh kenapa jadi bagi, ada apa, kenapa jangan diganggu. Kenapa? Penasaran, manusia suka penasaran, kenapa jangan diganggu, pokoknya jangan diganggu tahun depan ya, minimal sebelum bawa pergi beritahukan kenapa. Lalu bapaknya berkata, kalau tanah kiri itu punyamu, tanah kanan punyamu, tanah belakang itu punyamu, tanah depan itu tanah orang, jadi bisa kita baginya. Oh, dari tadi kayak bilang ayah. Nah, mungkin itu sekedar membuat suasana supaya jangan tegang di tengah keluarga, karena imam-imam itu ketakutan juga. Gimana kalau dia siapa tahu dia mati karena berdosa, siapa yang tahu imam-imam itu bakal hidup di dalam. Nah, bagaimana dalam tabernakel Musa, Allah hanya bisa satu orang ketemu dengan dia, itu kalau dia kedapatan kudus. Kalau tidak kudus, dia bisa mati. Apakah yang akan Tuhan bangun? Memang Allah yang berinisiatif untuk membangunnya. Orang-orang pintar, Bezalel, Yehuda, mereka untuk membangunnya karena Allah. Bezalel dipakai oleh Tuhan untuk membangun daripada tabernakel itu, diberikan Tuhan hikmat bagaimana ukurannya semuanya. Lalu setelah itu masuk beberapa ratus tahun, tabut terus dijaga, ini sangat penting sekali. Jadi kalau mereka berperang bawa tabut Allah. Nah, tetapi Daud beda. Setelah dia menjadi raja, dia tidak tertarik dengan yang namanya buat tenda-tenda lagi. Dia tidak tertarik buat yang namanya kolam baptisan, mesbah bakaran, kaki dian, mesbah dupa, meja roti. Dia tertarik dengan semua itu. Dia hanya tertarik dengan tabut Allah itu. Sampai dia rela korbankan setiap langkah, 6 langkah korban satu ekor lembu, atau 6 langkah satu ekor lembu, tiap 6 langkah terus berapa banyak ribuan ekor binatang yang dikorbankan untuk supaya tabut Allah sampai kepada dia Yerusalem. Kalau sampai ke Yerusalem gimana? Tabut Allah itu dia buat di tenda-tenda di pondok kemah sendiri, kayak dikenal dengan kemah Daud atau pondok Daud. Pondok-pondok, saudara tahu pondok-pondok gimana? Itu ala kadarnya. Tapi Daud tidak biarkan tabut Allah sendirian di sana. Begitu Daud membawa tabut Allah sampai ke Yerusalem bersama dengan banyak pasukan, bersama dengan pelayan imam-imam, dia tempatkan seluruh imam-imam di jadwal 4 bulan dari Bani Korah, 4 bulan dari Bani Kehat, 4 bulan Bani dibagilah 4 bulan sampai 12 bulan, dapat 4 bulan setiap orang, setiap dari 4 bulan dibagi lagi setiap bulan siapa dari Bani Kehat siapa tiap bulan, dari dalam tiap bulan ini dibagi lagi tiap minggu siapa, terus. Jadi tabut tidak dibiarkan sendiri. Artinya adalah ada orang yang setiap hari melayani Tuhan. Lihat betapa Allah senang, setiap hari ada yang mengambil dia, setiap hari ada yang ketemu dengan dia. Saya percaya orang tua pasti senang tiap hari dilayani sama anaknya, ketemu dengan anak, komunikasi dengan anak. Allah juga senang berkomunikasi dengan kita. Daud tidak ikuti protokol daripada Musa, sekalipun itu perintah Allah, tapi dia tertarik langsung fokus kepada Allah. Dia tidak mau ada penghalang, langsung fokus kepada Allah. Dia tidak mau mengikuti daripada ada tirai yang besar sana. Tirai itu sembarangan. Orang kalau tirai yang diikutin berarti itu orang-orang imam tertentu yang boleh masuk. Berarti aku udah boleh masuk. Kapan aku ketemu dengan Tuhan? Sehingga tiap hari dia berkata, jiwaku rindu bertemu dengan Tuhan, jiwaku merindukan. Dia pengen ketemu dengan Tuhan. Dia dalam segala hal yang dialami, dia mau bersekutu dengan Tuhan. Dia mau cari Tuhannya. Dan setelah Daud meninggal, anaknya membangun bait Allah. Daud bilang begini, Tuhan, rumahmu aku bikin hanya di tenda-tenda, aku di rumah yang megah, aku mau membangun rumah yang megah sama Tuhan. Dia bilang sama Daud, bukan kau tapi anakmu yang akan membangunnya. Kamu sudah menyumbangkan darah, anakmu yang membangunnya. Dan Daud persiapkan begitu banyak bahan-bahan, jadi anaknya sudah nggak enak, dipersiapkan itu menjadi bangunan yang sangat megah, sampai semuanya pintunya pun dilapis emas, kursinya dilapis emas, sampai perisai-perisai tamengnya juga dilapis emas. Itu bangunan yang sangat megah. Yang besar itu salah satunya bangunan bait Allah termegah di sepanjang masa. Tidak ada bait Allah seperti itu. Nah, kalau Salomo membangun itu berarti begitu megahnya. Itu bangunan yang sangat megah. Setelah bangunan dibangun sampai berapa tahun baru selesai, lalu bait Allah yang megah ini
diisi dengan tabut Allah di dalamnya. Setelah tabut Allah sampai ke sana, ditabiskan megah sekali sampai imam yang tahan berdiri sana. Luar biasa. Tuhan berkata, dan umatku yang namanya atasnya nama disebut, kalau di tempat ini berbalik berdoa kepada, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dan memberikan negeri mereka luar biasa di tempat itu. Itu janji Tuhan. Tapi setelah ibadah perayaan megah itu, hadirat Tuhan yang luar biasa, mereka pulang dan kembali tabut Allah sendiri. Allah dibiarkan sendiri. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya, tidak ada yang melayani seperti zaman dahulu. Nah, setelah Salomo mulai sibuk dengan aktivitasnya, dia dipengaruhi oleh istri-istrinya untuk beralih kepada dewa-dewa lain, Allah lain. Akhirnya bait Allah itu dihancurkan, semuanya bersih, tidak ada lagi emas-emasnya, semua dikerat-kerat untuk membayar hutang supaya jangan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Sebenarnya dikubur mereka, korek semuanya. Raja-raja berikutnya mengorek semua yang dibayar oleh mana emas-emas lagi, untuk diri sendiri dibayar hutang supaya jangan dijajah mereka, supaya mereka jangan diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Baik Allah Salomo tidak ada lagi. Meskipun hari ini kita pernah mendengar bangsa Israel akan kembali membangun bait Allah, di mana fondasi bait suci Salomo ada, di situ mereka akan bangun kembali. Setelah bait suci Salomo dihancurkan seperti pembuangan, Tuhan mengutus hamba-hambanya seperti Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan mengutus orang-orang seperti Zerubabel, digerakkan oleh Nabi Hagai supaya membangun kembali bait suci itu. Dan akhirnya terbangunlah bait suci yang keempat ini. Dan ini bait suci yang ala kadarnya. Kalau orang bilang ini mungkin rumah sangat sederhana, ala kadarnya, tidak ada lagi emas-emasnya, tidak ada lagi mungkin dari kulit-kulit yang bagus-bagus zaman Musa, tidak lagi. Yang penting ada bait suci, bait Allah di dirinya, tidak semegah yang dibangun oleh Salomo. Itu berjanji kemuliaan bait Allah yang kemudian itu akan lebih megah daripada yang sebelumnya. Ini dibangun oleh Zerubabel. Dan berikutnya di zaman Yesus, bait Allah kembali diperbesar, dimegahkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga pada waktu mereka sedang melihat bait suci, murid-muridnya bilang, "Guru, lihatlah betapa megahnya bait suci itu." Luar biasa. Yesus berkata, "Apa yang kau lihat di sana? Kau lihat megah gedung-gedung itu. Nanti tidak satu pun batu akan bersusun satu dengan yang lainnya." Saudara tahu kalau mau membangun rumah itu batu bata disusun dengan baik, susun begini hancur semua, asal-asal begini semua ada, tapi begini, tapi saling bertimpa, saling menyisip sehingga tersusun dengan jalan yang indah, artinya kuat, kokoh. Tapi Yesus berkata tidak bersusun satu dengan lainnya, semua berbicara mereka. Biasa untuk menyerahkan manusia baik suci yang seperti apa yang Tuhan bangun. Nah, Yesus berkata kulit baik Allah ini akan dirobohkan dan 3 hari membangun kembali. Tapi orang-orang Yahudi waktu menjawab apa? 3 hari kau bangun, ini 46 tahun dibangun. Saudara bisa tahu 46 tahun bangunan seperti apa dibangun? 46 tahun itu hampir satu orang umurnya selama hidupnya belum siap-siap bangunan. Betapa megah itu bangunan. Makanya murid akan dirobohkan. Maksudnya apa? Tuhan ingin menjadikan manusia bait Allah yang Tuhan ingin dibangun yang seperti apa? Nabi Amos menubuatkan, "Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh." Dari 5 gambaran ini, Tabernakel Musa, pondok Daud atau kemah Daud, bait suci Salomo, bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel, bait suci yang diperbesar oleh Herodes. Dari 5 gambaran ini mana yang dibangun kembali? Orang pikir yang sangat megah seperti yang dibangun oleh Salomo penuh dengan emas, megah dibangun Herodes,
Tuhan sampaikan melalui Amos. Hari terakhir, aku akan kembali Adonai dan memberikan kembali pondok Daud kepada pondok Daud yang telah roboh. Pondoknya apa? Itu pondok memang tenda-tenda, tetapi yang mengelilinginya apa? Orang-orang yang menyembah, orang-orang yang setiap hari menyembah, orang-orang yang mengelilinginya. Kok bisa roboh? Berarti orang-orang sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Dan akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh, akan menutup pecahan dindingnya. Dindingnya adalah orang-orang pecah, berarti orang-orang dia itu bersatu kembali bersama memuji Tuhan. Kesatuan yang akan Tuhan ciptakan dalam diri orang-orang percaya untuk menyembah Allah. Dan nubuatan ini juga diingatkan dalam Kisah Rasul. Tuhan membangun kembali pondok Daud supaya semua orang bangsa datang kepada Tuhan. Ini tujuan. Orang tidak mencari kemudahan, Allah tidak mencari daripada bangunan-bangunan jasmani. Untuk berkata, bukan bangunan ini, jika ada pembangunan kembali itu apa? Dirinya, tubuhnya lah bait Allah itu. Allah mau bait Allah itu diri kita, yaitu kita menjadi orang-orang yang melingkupi Tuhan dengan penyembahan kita. Kita mengelilingi tahta Allah dengan pujian kita. Kita menyembah Allah dengan segenap hati. Jadi hari ini pesan ini yang mengingatkan kita, Allah tidak mencari bangunan gedung, Allah tidak mencari buatan-buatan yang mewah, tapi Allah mencari orang seperti Daud. Sehingga Tuhan berkata, aku memberikan kepada tahta Daud. Anak domba Yesus akan duduk di tahta Daud. Bukan kata Salomo, Daud orang yang presiden, bukan Allah. Daud adalah orang yang walaupun sebagai raja dia tidak sungkan, tidak malu untuk mengakui Tuhan dan tidak malu untuk mencari Tuhan. Dia seorang raja selalu bertanya kepada Tuhan. Biar kepribadian kita ini menjadi baik Allah seperti Yesus menunjukkan diri kita ini adalah baik Allah. Kita lah gereja, bukan bangunan lagi. Jangan berpikir dari bahwa gereja itu bangunan, tapi pikirkanlah bahwa diri kita lah yang gereja, di tempat Allah diam, dan kita mari sama-sama menjadi pemuji-pemuji yang mengelilingi tabut perjanjian Allah dengan puji-pujian kita, sehingga Allah menutupi dindingnya dengan pecah-pecahan orang-orang yang mau menyembah Allah. Mari siapkan diri kita menjadi penyembah Tuhan, biar Tuhan dipermuliakan, biar Tuhan membangun bait sucinya, biar Tuhan membangun rumahnya melalui orang-orang yang menyembah Tuhan. Siapa itu? Saudaralah orangnya, saya orangnya, kita lah orangnya. Mari beri diri, siapkan diri dipakai oleh Tuhan. Inilah bangunan yang Tuhan bangun. Persiapkan kita percaya kita orang yang dipakai oleh Tuhan. Baik sucinya. Terpujilah Tuhan. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.